Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian dalam baca kitab Safinatun Najah. Namun di sini karena dalam kitab Safinah tidak ada sunnah Jum'ah. Dalam kitab Safinah Syekh Salim bin Sumair tidak membahas sunnah Jum'ah. Namun kita di sini sekarang kita baca kitab Al-Laham, kita ambil faedah sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabil qala Sunanul Jum'ah wa hiya katsiratun minha al-ghuslu at-tazayyunu bi ahsanil thiyab wa tanazzuf wa tatayyub at-tabkiru ilaiha al-istigharu bi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha al-iktsaru minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal insatu wal istima'u ilal khutbah tahiyatul masjid adamul ihtiba al-iktsaru minad du'a wa taharri sa'atil ijabah wal ityanu bil musabbihat ila akhir. Sunnah Jumat kata musannif wahiyya katsiratun, banyak. Sunnah Jumat banyak. Minha diantaranya al-awal yang pertama al-ghuslu. Sunnah Jumat yang pertama ghuslu. Al-ghuslu mandi. Sunnah Jumat yang pertama mandi Jumat. Sunnah Imam Syafi'i baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan hadir, mungkin beliau nggak pernah ninggalin mandi Jumat. Sunnah salah satu faedahnya menghapus dosa sebagaimana wudu. Sunnah. Nah, buat orang yang kerja, biasanya kerja kan istirahat setengah 12. Ya, biasanya kan istirahat setengah 12. Ngambil faedah, mandinya pagi. Syukur-syukur yang abdul sebelum Jumat. Ntar kita bahas. Mandinya pagi, ngambil fadilah, ngambil faedah. Jangan sampai ketinggalan mandi Jumat. Makanya di sini dikatakan waktu mandi yadkhulu bi tulu'il fajr wa yakhruju bil ya'si min huduril jum'ah. Masuknya waktu mandi Jumat ketika tulu'il fajr. Tulul fajar atau fajar kajid. Begitu hari Jumat nongol nih fajar nongol, di situ sudah disunahkan mandi Jumat pagi. Berarti pagi sudah sunnah mandi Jumat. Jangan ditinggal, jangan. Wal afdal di sini dikatakan takhiru ila rawah. Yang paling afdal ketika kita mau berangkat Jumat, di situ kita mandi. Yang paling afdal. Kita sekarang mau berangkat Jumat nih, mandi dulu, itu yang afdal. Yang paling afdal. Biar bersih, kita kan ngumpul sama jamaah umat, biar bersih. Apalagi yang pada kerja. Apalagi pada kerja. Peringatan apa segala macam sunnah ya, ambil fadilah Jumat, mandi. Kita di mana di bawah. Di bawah.
Sunnah mandi Jumat. Mandi, jangan nggak mandi, harus mandi. Mandi itu banyak Pak, ada 17 perkara mandi sunnah. Ini salah satunya diantaranya dalam kitab Takrib Abi Suja mengatakan tuh ada 17 mandi. Salah satunya nih mandi Jumat, sunnah. Dia seperti wudhu. Kalau kita mandi berbarengan dosa kita rontok barengan air air kayak wudhu. Makanya sayang tiba mandi nawaitul ghusla li wudhuil Jum'ah. Udah kembali nih nawaitul ghusla, ngambil apa namanya air digayung bareng. Begitu kita nyiram ke muka bareng nawaitul ghusla li wudhuil Jum'ah. Atau misal banyak amat, panjang amat dong niatnya, saya niat mandi lah buat hadir Jumat dalam hati begitu. Nggak susah, nggak ribet. Urusan niat mah urusan Allah, karena adanya di hati, urusan Allah. Nggak usah ribet-ribet, gua nggak usah mandi ya, nggak bisa niatnya. Jangan begitu. Niat mah urusan Allah, udah niat aja dalam hati. Saya niat mandi buat hadir Jumat. Sunnah. Nggak cuma mandi Jumat doang, kita kayak mau ngaji begini, mengumpul-ngumpul sama kaum muslimin, itu sunnah. Mandi sunnah mandi. Yang pertama ya. Yang kedua, sunnah daripada Jumat at-tazayyunu bi ahsani thiyab. Yang kedua, berhias dengan pakaian yang terbaik. Dengan pakaian yang terbaik. Di rumah kita punya pakaian apa yang paling bagus, yang paling mahal kita pakai buat Jumat. Nah di sini dikatakan wal baidu aula, yang paling utama putih. Kalau hari Jumat yang utama putih. Walaupun kita punya baju yang mahal tapi bukan warna putih, yang bagus putih kita pakai. Beda kalau sholat Id. Kalau sholat Id bukan putih. Kalau sholat Id yang bagus yang baru. Kalau sholat Id yang bagus yang baru, bukan yang putih. Kalau sholat Id baru, makanya sunnah beli baju baru. Balik Ali, nggak ada udah dulu. Sunnahnya kalau hari raya Idul Id yang baru. Kalau hari Id, kalau Jumat sunnahnya warna putih. Afdol, yang paling afdol. Nah, dia juga berhias. Yang punya rida pakai ridanya. Yang punya imamah pakai imamah, yang udah tua-tua yang siban-siban punya imamah pakai imamah. Kalau pantas kalau yang jujur imamah. Imamah Pak, ini pakai begini. Kalau itu udah udang kalau kata kita ya. Kalau pantas kalau yang jujur. Yang siban yang udah tua sunnah pakai. Kalau yang masih muda mah jangan, kayaknya oke jangan nih. Belum pas. Kayak udang-udang, kita belum pas. Sorban paling enggak. Ini pakai sorban. Orang yang pakai sorban di hari Jumat tuh malaikat sama Allah sama malaikat berselawat kepada dia. Pakai sorban. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang memakai sorban di hari Jumat. Pakai sorban, pakai yang paling indah, yang paling bagus. Sunnah. Ya. Yang ketiga, at-tanazzuf, bebersih. Tanazzuf, bebersih. Kuku yang panjang. Tuh. Kuku yang panjang, yang itu dari kemis. Dari kemis udah mulai dicukur, dipotong nih kuku. Kumis yang panjang, cukur. Bulu ketek, bulu kemaluan, itu sunnah. Jangan sampai lebih dari 40 hari. Bulu kemaluan, bulu kumis, bulu-bulu dah. Jangan sampai lebih dari 40 hari nggak dicukur-cukur. Kalau jenggot sunnah panjangin. Kalau jenggot sunnah panjangin. Ada yang bilang jenggot itu kalau dicukur haram, makruh. Kalau kita bilang makruh, cukur jenggot. Kalau kumis
tipisin. Kalau jenggot panjangin. Ntar kalau batas ini begini nih, segini nih, cukur tuh. Udah kita pegang nih begini, cukur. Truk. Nah, jangan berlebih. Kalau lebih landep. Jangan lebih. Pegang begini. Oh panjang lebih dari 5 jari nih. Cukur. Truk. Gitu. Jangan panjang gitu. Sunnah ya. Sunnah dari Rasulullah SAW. Bulu kemaluan, bulu ketek semua dicabut, dibersihin. Kaki, kamu Jumat biar keren. Kita mau kondangan yang keren. Kita ketemu Pak, kita ketemu kondangan, ketemu misalkan di tempat kondangan ketemu Pak Lurah. Misalkan di situ hadir Pak Lurah, Pak Camat, Bang Gede mulu pada hadir itu. Gila kita pakaian kan bener. Kan itu pasti pakaian yang keren kan. Itu baru nemuin orang. Apalagi ini kita hadirnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus lebih keren. Jangan takut rugi. Pakaian buat kondangan mahal, pakaian buat baju koko yang 60.000. Gila buat kondangan keren, rapi. Ini buat sholat lebih. Kalau bisa dan cancer juga BHS, keren. Lagi Ustaz, biar keren. Pakai begitu. Lanjut ya. Yang kelima, yang keempat, at-tatayyub. Yang keempat tatayyub, sunnah pakai wangi-wangian. Tuh. Lirrajul wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat rohatuhu. Buat laki-laki kalau mau pakai wangi-wangian yang warnanya nggak kelihatan, yang warnanya samar tapi baunya nyengat. Buat laki warnanya samar tapi wanginya nyengat, itu sunnah. Beda sama perempuan. Kalau perempuan tebaliknya dia, yang warnanya kelihatan tapi baunya nggak nyengat. Buat perempuan. Beda sama laki. Kalau laki harusnya yang nyengat, biar wangi. Pakai siwak, biar wangi. Jumat Rasulullah paling senang wangian. Nabi paling senang wangi-wangian. Ini wangi-wangian Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wangi-wangian itu mencerdaskan otak. Bisa mencerdaskan otak, itu wangi-wangian. Paling bagusnya yang malang dikit dah, yang nyuat gitu. Yang 20.000 2 kali pakai, habis. Awur-awur udah. Biar sunnah ya. Sunnah Rasulullah pakaiannya. Beliau nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ketinggalan minyak wangi, Pak. Nabi Rasulullah kemana-mana selalu bawa minyak wangi. Kantonginnya dulu, gak usah dipakai, gue kantongin ngikutin sunnah Nabi. Pakai minyak wangi. Dulu kan kadang-kadang kita kalau lagi habis acara maulid kan makan nasi kebuli. Nasi kebuli kadang tangan kan megang nasi kebuli, wah amis. Kalau betul minyak wangi kan enak. Minyak wangi nggak terlalu amis. Nah, sunnah ya, pakai minyak wangi. Yang kelima, at-tabkiru ilaiha. Yang kelima, datangnya pagi-pagi. Datangnya pagi-pagi. Datang paling awal, habis subuh. Ini subuh kita udah siap sholat Jumat. Ini paling awal. Pahalanya seperti onta. Siangan dikit, jam setengah 7 kita datang, dapatnya sapi. Siangan dikit, jam 9 kita datang, dapatnya sapi. Siangan dikit, jam 10 kita datang, dapatnya ayam. Lah kalau misalkan khotib udah naik kita baru datang, dapatnya bukan telur lagi, ayam. Yang pertama dapatnya onta, yang kedua dapatnya sapi, yang ketiga dapatnya kambing, yang keempat datangnya ayam, yang kelima datangnya telur ayam, yang keenam
Bulu ayam. Bahkan cules datang Jumatan datang jam 12 kurang seperempat. Belum azan belum berangkat ya Allah. Bahkan cules. Paling minimal jam 11 dah. Jam 11. Kalau nggak ada kerjaan apalagi. Yang pada kerja mungkin emang jam setengah 12 dia keluarnya. Ujur. Nah kalau kita yang nggak pada kerja ngikutin karyawan. Males itu. Orang-orang pada kerja datang jam segitu juga. Nah ini tidur tiap hari. Tidur pagi tidur. Datang nggak 12. Sunnah ya pagi-pagi. Yang keenam, al-istighalu fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin. Yang keenam, menyibukkan dirinya di perjalanan dengan membaca Al-Qur'an atau berzikir. Di jalan, bukan di masjid, baik di jalan ini. Belum masuk masjid belum. Begitu kita keluar, Bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka bisa'ilina 'alaika wa birragibina ilaika wa terus sampai akhir. Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ragibina ilaika wa bihaqqi man sayada ilaika fa inni am akhruj asiran wala basaran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittaqa ashabika wa ibtiqa mardatillah fas'aluka an tunqidhani minan nar wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baru melangkah di perjalanan kita sambil jalan, Pak nih dulu saya diajarin sama guru kita Abu Abdullah bin Al-Tos, ketika kita melangkah bacanya ya Fatah, ya Rojak, ya Kafi, ya Goni. Ambil jalan, ya Fatah, ya Rojak, ya Kafi, ya Goni, terus ambil buat narik rezeki. Ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi, ya Goni. Kalau itu jangan, gak cuma kawin. Buat narik perempuan. Ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi, ya Goni. Baca dua. Nggak bisa yang lain, baca selawat. Sambil jalan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai keluar. Sampai masuk masjid. Sunnah. Apa yang kita bisa? Di sini kan fitoriki bikiroatin au dzikrin. Bikiroah dengan bacaan ayat Al-Qur'an atau zikir, kan zikir banyak. Enggak cuma yang saya sebutin tadi, enggak. Apa yang kita bisa? Sementara belum bisa yang saya sebutin tadi, kalau pengen nonton saya tulis. Kalau mau sebelum berangkat. Ada semua doanya di situ. Sementara belum bisa baca sholawat atau baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus di jalan. Sambil jalan, mau naik motor ke, mau jalan ke, terus baca. Sibukin biar Jumat. Nah, ya. Yang ketujuh, qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Membaca surat Al-Kahfi di malam hari atau di siang hari. Di malam Jumatnya atau di hari Jumatnya. Surah Al-Kahfi. Sunnahnya surah Al-Kahfi dibaca malamnya, kalau nggak siangnya. Kalau bisa mampu dua-duanya, malam juga baca, siang juga baca. Ayat Al-Quran, kita urusan Al-Quran kadang-kadang suka ada yang nggak bisa. Saya nggak bisa baca Al-Quran, itu baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholat. Aksiru min sholati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatiha. Aksiru min sholati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi SAW, bersolawat di hari Jumat dan di malam Jumat. Perbanyak.
perintah dari Rasulullah SAW. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Kalau orang yang mengamalkan malamnya memperbanyak sholawat dan siangnya dia memperbanyak sholawat, bakal diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, mendapat syafaat oleh Allah. Ini malam Jumat sekarang. Malam Jumat. Kan dulu kita pernah tuh waktu di rumah siapa tuh masalah sholawat, baca sholawat Fatih ke, sholawat munjiat ke, sholawat kamilat ke, sholawat Maria, baca sholawat Jibril lah paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus dibaca. Paling mininya di hari Jumat atau di malam Jumat 300. Paling minim. Paling sedikit sudah. Sholawat kepada Rasulullah paling sedikit 300. Kan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 300 paling berapa menit Pak? Kan sholawat di sini. Suruhnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya 300, saya kalau ngitung 100 cuma 4 menit. Kalau 300 12 menit. Ya Allah 12 menit. Pakai ngopi doang 12 menit. Ngerokok doang bingo, ngerokok doang Samsu. Berapa menit bisa ngerokok Samsu? Bisa setengah 15 menit itu ngerokok Samsu. Nah, kita kalah masalah apa? Nah, ngerokok Samsu kita bisa 15 menit ambil ngopi, Pak. Lah baca selawat dibanting 12 menit 300 kali selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling entengnya sholawat, paling pendeknya sholawat. Tapi maknanya, tapi fadilahnya 70 pintu kebaikan dibuka sama Allah Ta'ala. 70 pintu kebaikan. Sallallahu alaihi Muhammad itu ambil baca 70 pintu kebaikan. Allah bakal tanamkan rasa cinta kepada orang yang berselawat tadi. Orang pada demen nama kita, maksudnya gitu. Allah bakal tanamkan rasa cinta rasa cinta ini kepada orang yang membaca selawat. Rasa cinta sama orang tersebut, begitu maksudnya. 70 pintu kebaikan dibuka baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, penting. Kalau belum biasa memang berat. Karena belum terbiasa, paksa perkara yang mudah, paksa perkara yang kita mampu, paksa. Kan mampu kita, itu kagak mampu itu sallallahu ala Muhammad. Coba ya, kagak mampu mah bro. Duduk di baris tali, dan sore sejak malam Jumat. Baca segitu juga mampu. Fadilah sholawat itu luar biasa. Maka kalau kita ada namanya kitab itu Abdul Sholawat, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ banyak, ada 70 kalau masalah 70 jenis sholawat kalau masalah itu. Jelasnya semua. Setiap sholawat itu ada fadilahnya masing-masing. Setiap sholawat itu dibahas fadilahnya masing-masing. Nah paling entengnya itu sholawat itu. Paling ringannya sholawat tadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang terakhir. Ini semuanya banyak ya, semuanya banyak. Tadi kan dibilang kasirun. Minha diantaranya semuanya ada 19. Nah kita sekarang baru kita bahas 8. Aksiru min sholati ala Nabi SAW. Yang terakhir yang ke-9, al-insatu wal istima'u ilal khutbah. Nyimak, perhatiin ketika kita mendengarkan khutbah, perhatiin khutbah. Wastima'u ilal khutbah, mendengarin khutbah, maksudnya sunnah. Mendengarin khutbah. Di sini kita dikatakan fayatruku sami'ul dzikra wal kalam. Maka tinggalkan orang yang mendengarkan khutbah, tinggalkan zikir, tinggalin. Ngomong tinggalin, itu sunnah. Dengerin khutbah, dengerin khatib, itu sunnah. Baca wirid aja masih kurang bagus Pak kalau di khutbah. Baca wirid, kita bacakan kalau hari Jumat kan Anda suka bawa tasbih tuh, kita wirid.
Itu nggak bagus. Kalau khutbahnya kedengeran, kecuali kalau khutbahnya nggak kedengeran. Misal mati lampu, khutbah nggak kedengeran kita, nah sibukin dah dengan zikir karena nggak kedengeran. Kalau masih kedengeran nggak boleh zikir begitu. Ibadah juga masing-masing punya tempat. Wirid kan bagus gak wirid? Pakai tasbih bagus. Tapi kalau bukan tempatnya jadi nggak bagus. Kayak ngaji begini, bagus nggak bareng wirid? Kita lagi ngaji begini nih, lagi ngebahas ilmu sambil wirid gitu, bagus nggak? Agak bagus, bukan tempatnya. Sempok kalau ada gitu, siram oleh kopi gitu. Ntar ada wirid di rumah. Alasan gurunya guru kita Abu Yun dulu pernah cerita, saya pernah dengar beliau lagi ngajar atau ada orang pakai tasbih, lagi begini aja wirid, disempok sama beliau. Bukan tempatnya wirid. Lu taruh wirid dari rumah sendirian. Kalau pengen ahli wirid, Kak, saya dulu dikasih ini, kalau saya pengen ahli wirid, biasain ada tasbih di rumah. Ada tasbih di rumah. Kalau nggak di rumah, paling apalnya dibawa di kantong, bawa. Kita bawa aja kemana aja bawa. Tasbih, tahu tasbih kan? Tasbih, bawa dulu tasbih. Ini padilah tasbih, enggak kita baca. Selagi tasbih ini nempel di badan kita, di tasbih beristighfar. Malaikat beristighfar buat orang yang megang tasbih. Enggak kita baca, enggak kita pakai, cuma nempel lah begitu. Lama-lamaan kalau kita sering megang tasbih, pasti Allah gerakin dia bakal cinta sama wirid. Itu pasti. Pasti itu. Biasain dulu. Jangan taruh di mobil motor, jangan taruh di mobil tasbih. Digantungan kunci ditaruhnya tasbih. Mobilnya masuk surga, orangnya di neraka. Tasbih ya, mobilnya yang tasbih, yang baca yang zikir, motornya yang wirid, taruhnya di kunci motor, taruhnya di kunci mobil, kan begitu, taruh di gantungan mobil depan kaca mobil. Ya, setiap hari itu mobilnya zikir, dia kagak. Kembali. Awalin dulu Pak, pegang dulu tasbih. Ntar insya Allah bakal Allah berakhir kita cinta sama wirid. Amin ya Rabbal. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa.